Jadi kami sudah agak keras nih. Iya, saya sudah 2 periode dalam menjalankan tugas sebagai kepala kampung. Jadi yang utama yang sangat berkesan untuk kami harus jadi seorang pemimpin itu karena pada saat tahun 2010, 2011 itu adanya kekosongan pemerintahan. Adanya kekosongan pemerintahan itu ya kami sebagai anak di negeri ini kami melihat bahwa aduh ini kita harus harap siapa lagi. Jadi waktu itu ibu pas ada harus kita pemilihan kepala kampung, jadi ibu tertarik harus coba saya melangkah. Di saat kami melangkah untuk kerinduan ada untuk mau melangkah jadi seorang pemimpin, di saat kami bawa diri untuk ini tes, lalu kami menjalani pemilu itu, dan akhirnya kami dapat. Di saat kami dapat lalu kami pelantikan, lalu kami sudah membantu tugas tanggung jawab. Nah, kami jalankan tugas tanggung jawab. Tugas tanggung jawab yang kami ada ya, yang seperti tadi yang Ibu sudah sampaikan bahwa kami ini mau belajar. Jadi pelajaran yang kami ambil itu ujung-ujungnya kami sudah diperhadapkan dengan keuangan. Dengan keuangan inilah yang memacu kami bagaimana caranya kami mau mengelola. Dana desa sudah ada. Ya, dengan kekosongan yang ada tuh terus ada uangnya, kita mau seperti apa? Mau tidak mau kami harus belajar. Kami belajar itu dengan kekosongan yang materi yang kami miliki, pengalaman yang kami punya itu tidak sebanding dengan apa yang harus kami buat. Tetapi ada di dalam hati kecil kami mau membangun. Jadi mau tidak mau kami harus bisa. Jadi kami berjalan, rupanya kami bisa merubah. Akhirnya Bapak datang, lihat Kuper ini sudah punya wajah. Tadinya nggak ada. Tadinya tidak ada bangunan-bangunan yang seperti yang Bapak lihat sekarang. Nggak ada, ya cuma ada kantor kampung ini saja. Itu yang membuat selamat datang Kampung Kuper. Iya. Jadi itu yang membuat kami coba berusaha untuk merubah kampung kami. Akhirnya kami bisa. Bapak datang, kami sudah bisa membangun, ada posturnya, ada pautnya, lalu di situ ada perpustakaannya ada. Jadi itulah yang kami buat. Nah, kejuaraan yang pernah Ibu peroleh apa sih? Iya, jadi waktu tahun 2000 berapa itu kami diminta untuk perwakilan perpustakaan di Jayapura. Akhirnya kami masuk di juara 2. Iya, kami masuk di juara 2. Seprovinsi ya? Tingkat provinsi, Pak. Tingkat provinsi. Iya, tingkat provinsi kami maju. Akhirnya kami bisa dapat urutan kedua Kabupaten Merapi. Jadi sedangkan yang prestasi-prestasi yang ada tentang pramuka itu kami punya lapangan. Punya lapangan bola, di situ ada sekolah SMP, di situ ada sekolah SD. Jadi kalau kami tidak respon, sayang. Di mana lagi? Jadi kami merespon. Anak-anak harus pramuka di situ. Tingkat kemarin tuh tingkat Kabupaten Merauke. Jadi sekolah-sekolah kumpul di sini, mereka kemah di sini. Jadi itu yang kami dapat penghargaan itu, Pak. Iya. Jadi kalau terkait dengan pemerintahan, kejuaraan yang pernah diikuti apa? Kalau terkait dengan kejuaraan mengenai pemerintahan, kami tidak dapat. Kami tidak dapat. Tapi pernah ikut? Pernah, kami pernah ikut kegiatan-kegiatan. Dari kegiatan itu apa saja yang Ibu bisa tarik pelajaran? Iya,
dari kegiatan-kegiatan kemarin kita lokakarya tingkat kampung, kita semua kumpul di GOR. Di situ kita ada kegiatan mengenai merajut noken, itu kami ikut merajut noken, lalu tentang banyak kegiatan yang kami bisa ikut, tetapi kita tidak masuk di dalam juara. Tetapi partisipasi itu ada, partisipasi itu kami punya. Itu yang tadi saya bilang Bapak, kalau bisa pemerintah desa itu semuanya pada sekolahnya yang rendah-rendah, padahal tugas tanggung jawabnya berat, sangat besar. Tetapi kalau misalnya kami dibekali, pasti kami juga mau berubah, kami juga mau maju, seperti itu Bapak. Jadi kebutuhan untuk online, belajar online, bidang apa saja udah siap ya? Iya, kami siap Pak, kami siap untuk belajar supaya ya kami juga mau seperti yang lain. Iya. Nah, kan bagi kita kan tetapi kalau kita tidak paham dengan online, dengan pembelajarannya, berarti kami tidak bisa apa-apa. Iya. Begitu Pak. Jadi materi itu perlu, pengalaman itu perlu. Kami mau untuk berubah. Nah, kembali lagi. Hari ini kita melihat langsung bagaimana mondar-mandirnya kendaraan. Iya. Ini kan seperti etalasenya kampung. Iya. Nah, jadi kita bisa optimalkan lagi seperti daerah lain itu badan usaha milik kampung. Itu kan termasuk etalasenya kan ya jalan raya ini. Iya. Bagaimana usaha-usaha badan usaha kampung yang sudah ada di sini? Di sini Bapak kemarin itu kami mau supaya untuk badan usaha milik kampung itu kami punya kemarin tidak ada. Jadi sementara kami ikut kegiatan, baru kami tahu bahwa oh ternyata kami harus punya BUMDes. Jadi untuk mungkin tahun ini kami sudah mulai langsung melangkah dengan BUMDes. Nah, karena mungkin kami yang belum ada BUMDes itu badan usaha milik kampung, kami yang belum ada. Jadi kemarin yang kami ikut kegiatan, rupanya aduh BUMDes itu baik, mari kita coba. Jadi kemarin ini kami belum menyusun untuk kita melangkah karena kemarin pemilu, jadi kita harus batasi dulu, kita fokus dengan pemilu kemarin. Saya melihat potensi Ibu itu di sini adalah transportasi jalan provinsi. Iya. Ada sekolah-sekolah. Iya. SD sana. Nah, kami dengan saya punya sekolah tanya, itu untuk kantin saja, kantin sekolah saja, kami punya kekayaan luar biasa. Iya. Jadi guru-guru bisa dilibatkan di sini. Nah ini nanti bisa kita libatkan partisipasi kampung dari mereka. Bisa juga nanti yang membuka itu kita, tapi bahan-bahan atau yang sudah tinggal pemasaran itu dari mereka kita tidak. Tapi nanti ada keuntungan masuk kampung. Iya. Itu mungkin nanti bisa kita. Iya. Iya. Kedua, ini kan kalau dijadikan kampung internasional kan sudah sangat mudah. Karena apa? Online sudah ada, membuat promosi lewat online sudah ada. Apalagi generasi ini nanti bisa kita libatkan guru-guru itu, karena guru-guru dan dosen. Iya. Dosen ya kita libatkan untuk mengabdi masyarakat. Iya. Pelatihan yang terkait dengan digital, kira-kira apa saja yang dibutuhkan? Pelatihan Untuk teknik informatika dan iya. itu semuanya dibutuhkan ya. Iya. Pasti Pak, karena kalau taraf pendidikannya rendah ya kita tidak bisa apa-apa. Tapi di sini ada anak-anak yang sudah sekolahnya mapan, sudah SMA. Dia sudah bisa untuk bawa diri, tetapi kalau kita tidak bina, kita tidak dorong, pasti sama saja Pak. Iya. Iya. Jadi kerinduan kami itu kami juga mau. Kampung kami ini juga mau. Ekonomi masyarakat itu harusnya seperti apa? Itu yang jadi apa? Yang jadi dorongan buat kami mau bawa kampung ini kemana? Supaya kita punya masyarakat ini jangan ketinggalan dengan yang lain. Ada masyarakat yang bahagia. Iya, ini masalah untuk kampung itu sangat banyak. Tetapi kami bagaimana caranya kami mau menempuh ke sana?
Ya, Ibu Isti, terima kasih. Kita akan sambungkan isi yang angket online yang nanti kami akan komunikasi lanjut ya setelah. Iya, baik. Terima kasih. Ya, sampai ketemu. Ucapan terima kasih kami sudah diterima dengan baik dan Ibu beserta Abang Rustam dan perangkat bersedia meluangkan waktu untuk menerima kami sudah sore ini sebenarnya. Saya Yudi dari Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri. Kami dari Kemendagri hari ini datang tujuannya adalah pertama yang mungkin berdiskusi dengan Ibu dengan perangkat serta kami ingin menggali informasi terkait dengan program kami peningkatan kapasitas atau pelatihan ya kalau orang peningkatan kapasitas aparatur desa atau kampung yang lalu kita sudah mengikuti, mungkin Ibu sudah mengikuti juga yang pelatihan tatap muka. Nah, kami dari Kemendagri ada rencana untuk pembelajaran kita, jadi ada LMS nanti Ibu belajar tidak perlu harus tatap muka, tapi bisa melihat dari komputer gitu. Kita akan merancang seperti itu. Nah, ini teman-teman dari PT Madep yang membantu Kemendagri untuk melaksanakan program itu. Intinya kami ingin melihat itu tuh apa sih kebutuhan utama di kampung-kampung di Merauke khususnya ya, terkait dengan pelatihan yang akan kita buat itu. Nanti untuk lebih teknis nanti disampaikan oleh teman-teman dari PT Madep. Yang pastinya kami berterima kasih bahwa apa yang nanti sampaikan itu pastinya sangat bermanfaat untuk digunakan nanti seluruh Indonesia, bukan hanya di Merauke kan, karena itu ada pembelajaran digital, sehingga harapannya mewakili kampung ini, mewakili bukan hanya 10 kampung, mungkin kampung-kampung yang di Papua khususnya ya, yang punya ciri hampir sama. Kami ingin mendapat informasinya itu dari Ibu. Saya kira itu pengantar dari saya. Lebih teknis mungkin sebelumnya Ibu nanti menyampaikan sedikit lebih rinci terkait hal-hal yang diperlukan di dalam diskusi ini. Silakan Bu Andi. Terima kasih Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ibu Kepala Kampung Ibu Francisca ya. Saya Endang Ibu. Kebetulan saya ada 4 orang tim yang dari PT Madep sebagai mitra dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya di Ditjen Bina Pemerintah Desa untuk mengembangkan konten belajar digital. Jadi sudah disampaikan oleh Bu Andi tadi bahwa kemarin sudah mengikuti pelatihan secara offline tatap muka, nanti kita akan tentu dalam bentuk materi-materi yang bisa diunduh di satu website. Nah, saya bersama Profesor Tony, beliau ada tim juga Pak Dr. Sapor dan Mbak Ade. Nah, intinya kami ingin melakukan assessment atau mungkin survei dan wawancara mendalam terhadap aparatur pemerintah desa yang sudah mengikuti pelatihan tahun lalu dan yang belum gitu. Kebetulan Ibu sudah ya, tahun lalu ya. Nah, untuk kegiatan pelatihan kemarin ada 4 orang yang diutus ya Ibu ya. Siapa aja Ibu? PKK, Ada kaum pemerintahan, terus Ibu sendiri dan Pak Muska. Oh baik, terima kasih. Nah, kami dititip oleh Bapak Direktur. Beliau ingin tahu sejauh mana peserta pelatihan yang tahun lalu mengikuti pelatihan
setelah mendapatkan materi dan mungkin juga pengajaran dari pelatih, itu apakah sudah diterapkan di desa, kemudian setelah diterapkan di kampung, apakah ada dampaknya. Nanti kami akan melakukan testimoni. Kemudian mungkin yang waktu pelatihan kemarin ada yang paling berkesan. Menurut Ibu, pada saat sebelum mengikuti pelatihan, Ibu membutuhkan satu materi pelatihan tentang tata kelola keuangan mungkin, atau administrasi pemerintah desa mungkin, atau mungkin untuk bagaimana cara menyusun peraturan atau perundangan di desa. Nah, nanti mohon juga disampaikan kira-kira materi apa yang kemarin dibutuhkan dan sekarang sudah diterapkan. Kemudian Ibu mungkin kemarin kegiatan itu saya juga sudah masukkan di dalam kuesioner yang kami sudah kirim ya, mungkin dari provinsi dan kabupaten sudah diserahkan ke Ibu Kepala Kampung dalam bentuk link bit.ly. Mungkin Ibu sudah pernah buka kemarin. Nah, nanti kita sama-sama isi ya Ibu ya. Nah, itu ada beberapa materi yang kemarin diajarkan di offline. Nah, kemudian nanti ada pilihan isian. Kira-kira ternyata Bu Endang, materinya saya ini kurang nih, materinya yang ini nih, tolong dimasukkan. Nanti Ibu Kepala Kampung bisa memetik di situ. Kemudian menurut Ibu, saat ini Ibu sudah sering melakukan pelatihan tatap muka. Nah, ketika nanti kita buat dalam bentuk pelatihan secara online, materinya bisa diunduh sendiri, kemudian nanti dipelajari setiap saat. Kalau mau baca, ada waktu luang silahkan. Kemudian ada sesi untuk pendampingan, kemudian tes dan mendapatkan sertifikat. Nah, nanti mohon kita nanti sama-sama isi. Nah, mungkin juga tolong nanti disampaikan pada saat sesi testimoni kesiapan Ibu dalam era digital ini, khususnya untuk tata kelola pemerintahan desa dan di bidang peningkatan sumber daya manusia di aparat di kantor Ibu. Jadi ya, nanti kita akan diskusi lebih dalam. Nah, ini mungkin ada Prof. Tony, ada yang bisa ditambahkan, Prof? Ya, terima kasih. Kenalkan saya Fatoni ya, panggilannya Tony. Tapi bukan Antonius Saverius, bukan Tony. Kami kebetulan mendapatkan tugas untuk memantau digitalisasi yang sudah dilaksanakan oleh Bapak, sudah sejauh mana, kemudian nanti di situ kebutuhannya itu dari aspek sistemnya, apakah hardware-nya, software-nya, aplikasinya itu nanti apa. Karena ini saya lihat desa Kampung Kuper ini pinggir jalan persis di jalan kabupaten atau provinsi jalan yang besar. Oh, jalan besar provinsi. Provinsi ya. Nah, jadi ini sudah jalan kampung kota ini sebetulnya. Ini nantinya itu kita juga akan menjadikan kampung ini sebagai kampung digital internasional. Ya, jadi banyak daerah-daerah yang memiliki daerah yang dekat dengan transportasi itu punya badan usaha ya, kampung, badan usaha desa itu termasuk marketing juga tidak perlu lagi melalui biasa, tapi lagi online promosi. Nah, kami nanti akan memulai melihat kebutuhannya apa dulu, pelatihannya apa dulu, kemudian studi kasusnya kira-kira yang best practice ya, yang sudah di daerah-daerah di sini apa saja yang mungkin nanti bisa jadikan model dari kampung di Papua Selatan. Dan tadi saya di sana ketemu dengan mahasiswa KKN, saya juga memantau bagaimana kontribusi KKN itu dalam pengembangan kampung. Ini di sini juga ada di sini kampung oleh KKN ya. Selalu ada ya. Artinya supporting masyarakat, dunia kampus, kemudian pemerintah pusat itu kan nanti mempermudah dalam mengembangkan.
Jadi nanti kami juga ada kebutuhannya yang penting yang mana. Kalau tadi itu adalah bagaimana ibu pelatihannya terhadap manfaatnya, tapi kami juga ada kebutuhan yang penting itu yang mana. Nanti kami buat juga, mana yang di-share kan, supaya bisa diisi yang agak rinci. Terima kasih Ibu Francisca. Mungkin dari Dr. Paku. Terima kasih Bobby. Yang tadi mungkin kembali semuanya aja nanti. Ini kampung Kupar mungkin nggak Kupar lagi. Dibandingkan dengan desa-desa kampung-kampung yang kemarin, ini kayak lebih skala lebih depan. Jadi mungkin untuk kalau saya bilang masalah PKK, lembaga adat dan juga posyandu, mungkin nanti bisa diceritakan kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di sini, atau mungkin bagaimana menanganinya dan lain-lain. Terus tadi supporting dari masyarakat seperti apa, terutama terkait dengan posyandu dan lembaga adat. Ada sinkronisasi dan juga koordinasi, kemudian saling support dan lain-lain, sehingga jalannya pemerintahan di kampung itu bisa lebih dinamis. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin kita akan mulai testimoni ya nanti Prof, tetapi kita dengarkan dulu. Mungkin ada informasi sebelum kita masuk ke testimoni. Kami juga ingin mengenal jauh tentang desa kampung Kupar ini. Silakan. Terima kasih Ibu. Kebutuhan yang ada. Iya, mungkin untuk Kupar dalam perjalanan yang selama ini kami jalan, untuk perjalanan masing-masing antara PKK, terus posyandu, terus PAUD, elemen-elemen yang ada di dalam kampung ini, kami mungkin sudah berjalannya ya, namanya kurang lebih itu pasti ada, tetapi kami berusaha untuk coba kita melangkah, ya kami melangkah, dan selama ini mungkin kami sudah berjalan, semua kegiatan itu sudah berjalan. Terus waktu kami pelatihan kemarin dengan teman-teman yang sudah dengan dinas yang ikut kegiatan kemarin itu, memang itu kurang lebih kami ada. Terus kami dengan masyarakat itu ya berjalan, namanya masyarakat pasti kurang lebihnya itu ada, tetapi kami coba berusaha untuk kita sama-sama melangkah, sama-sama memperbaiki, sama-sama merubah. Jadi perjalanan itu yang kami coba. Lalu tadi Ibu sudah dengar bahwa kami mau melangkah dengan dengan digital. Ya kalau memang untuk digital kita perlu pembelajaran, kita perlu perlu ada evaluasi supaya antara kami dengan teman-teman aparat yang ada, berarti kita perlu pembekalan bagaimana caranya untuk kita harus bisa mampu untuk untuk mengelola perjalanan ini, kita harus seperti apa. Di dalam setiap kampung masing-masing itu mau merubah. Ya. Tetapi kalau kita mau merubah itu, kalau kita tidak tahu perjalanan itu kita harus kemana, pasti kan kita raba-raba, ya kan Bapak Ibu. Jadi kita perlu perlu pembelajaran lagi nih. Perlu pembelajaran lagi supaya kita dibekali kita harus seperti apa, yang baiknya itu seperti apa. Mungkin yang begitu dari Ibu dulu. Lalu yang kemarin kami pembekalan yang kita ikuti kemarin, kegiatan yang kemarin dari Kemendagri itu pun baik. Tetapi kami sudah berjalan sebenarnya, tetapi untuk kami mau penempatan tempat kegiatannya ini harus di mana itu kan harus pembekalannya lebih lagi. Kan kemarin cuma berapa orang saja yang ikut, sedangkan masing-masing bidang itu dia perlu dengan pembekalan itu. Kalau kami saja berarti teman kami tidak dibekali. Terus pasti kan mencong juga. Jadi ya
semua pembelajaran tuh baik. Namanya kita semua pemerintah mau kita ubah, kita maju. Tetapi kalau kita tidak dibekali di dalam satu kepemimpinan itu berarti kan ada yang pincang juga. Jadi ini baik adanya. Lalu maunya kami ya kami harus dibekali lagi supaya kita melangkah itu tidak melentur-melentur. Iya. Jadi terima kasih Ibu. Nah, mungkin juga ada Bapak Kepala Ketua Bamuskam. Bamuskam ya, mungkin bisa menceritakan saat mengikuti pelatihan tentang BPD ya mungkin ya Pak Bamuskam ya. Kemudian pasca pelatihan mungkin ada sesuatu yang bermanfaat nih dari kegiatan tersebut. Mungkin silakan Bapak. Terima kasih Bu. Sore lagi Shalom. Halo. Jadi kita mengikuti kegiatan Anda, semua materi itu sangat bermanfaat bagi kita semua, khusus kami di Kampung Kuper. Bagaimana kita dapat materi, kita menerapkan dia di tengah-tengah masyarakat yang ada. Saya dan ibu kampung setiap kita bekerja sama yang baik, ya ada tantangan rintangan kita tetap jalan yang baik, dan semua materi-materi yang kita dapat kita bisa terapkan itu di tengah-tengah masyarakat yang ada. Bukan sempurna kita tidak, tapi semua bisa jalan yang baik. Kita undang masyarakat, kita kasih informasi-informasi yang baik supaya semua materi yang kita dapat di tempat pelatihan itu kita terapkan di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat itu dia tahu ini mau kemana dia pergi. Jadi semuanya jalan dengan baik, walaupun ada kekurangan, ada kepintaran, tapi kita atasi dengan sabar, ada dukungan moral dari kita semua. Teman-teman di kantor ini kita saling satu sama lain mendukung semua program-program yang kita dapat dan kita melaksanakan tengah-tengah masyarakat itu dengan baik. Terima kasih. Kalau boleh tahu nih Bapak istilahnya tadi Badan Musyawarah ya, Bamuskam ya? Iya. Ketua Bamuskam. Berapa anggotanya Bapak? Kami 5 orang, perempuannya berapa Bapak? 1. Oke, perempuannya 1. Nah, ada satu tugas untuk BPD itu menjalin hubungan baik dengan pihak lain, ya Pak ya. Nah, ini satu materi yang dititipkan oleh Bapak Kasubdit BPD di Kementerian Dalam Negeri. Bu Endang tolong digali bagaimana mereka bisa menciptakan satu hubungan baik BPD ini ya Pak ya, dengan pihak lain, terutama dengan mitra kerja yaitu pemerintah kampung. Mungkin kami lihat seperti harmonis ya Bapak, insya Allah juga harmonis. Kira-kira strategi apa yang diterapkan oleh Bapak selaku Ketua Bamuskam untuk menjalin hubungan yang harmonis ini? Jadi saya di kampung di sini dengan Ibu ada koordinasi yang baik. Ada masalah kita koordinasi sama-sama. Ada masalah yang terjadi di tengah kampung, tetap Ibu koordinasi dengan saya juga koordinasi dengan Ibu untuk menjawab semua masalah yang ada di kampung. Contohnya Pak? Ya. Contohnya kalau ada mau BLT jalan, kita sudah koordinasi, kita rapat dulu. Contoh, mau apa-apa semua kita koordinasi dulu. Segala sesuatu kita koordinasi dulu baru kita terapkan itu. Baik, terima kasih. Nah, ada satu anggota yang dari perempuan gitu. Waktu pemilihan bagaimana caranya ini, Bapak Kepala? Waktu menetapkan bahwa dia sebagai salah satu anggota BPD dari kalangan perempuan. Kita musyawarah masyarakat. Oke, baik. Kita musyawarah masyarakat, mereka langsung yang pilih, menetapkan. Baik. Jadi tidak harus mengumpulkan perempuan-perempuan gitu ya. Jadi Seluruh karena masyarakat seluruh gitu. masyarakat Iya. aklamasi untuk menunjuk beliau sebagai wakil dari pihak perempuan. Baik. Nah, ini menjadi satu masukan yang luar biasa karena memang kita tidak menutup mata banyak hubungan antara kepala kampung dengan Bamuskam itu banyak yang tidak harmonis. Tapi di
sini menjadi salah satu contoh ya bahwa Bapak dan Ibu itu adalah mitra kerja yang mempunyai fungsi dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa. Nah, untuk itu mungkin ada satu pertanyaan lagi. Ketika ada pemberhentian anggota BPD, apakah di sini pernah Pak untuk ada misalnya diberhentikan karena mungkin dia pindah atau mungkin dia melanggar tata tertib atau gimana? Kira-kira ada ceritanya nggak? Ya. Selama ini jalan baik, tidak ada. Jadi tidak ada yang misalnya kan BPD itu harus berdomisili di kampung. Nah, alhamdulillah mereka juga tetap eksis di sini. Baik, terima kasih Bapak Bamus. Saya mau nambah sedikit ya. Ini saya menarik tadi itu di Jawa saja, tempat kami. Itu kalau ada pemilihan kepala desa, rata-rata itu laki-laki semua. Nah, ini kasus yang menarik ini di Papua, di Merauke ini ada Ibu Francisca. Mungkin karena ketika pilihan dulu di Bamuskim ya yang boleh nggak diceritakan sejarahnya kok ibu ini bisa terpilih? Padahal di sini banyak DPR saja itu harus ada undang-undang, ya. Harus ada keterwakilan perempuan. Nah, tapi di sini tidak ada mengikuti itu, tapi sudah muncul sosok itu Francisca yang diikuti oleh penduduk di sini. Mungkin bisa diceritakan ini. Jadi sebelum kita memilih kepala kampung, kita bentuk panitia dulu. Ya. Panitia dibentuk, dan panitia itu yang bekerja, kami mendampingi. Nah, itu pengetahuan suara ya. Yang saya kita langsung undang mereka lagi untuk pemilihan, pemilihan kepala kampung. Ya, ini ibu sudah 2 periode, saya juga sudah 2 periode. Ya, jadi kita musyawarah sama-sama dengan masyarakat. Tidak memilih tunjuk tidak. Kami musyawarah semua. Saya dari hasil musyawarah itu kan sepakat waktu itu. Jadi tidak sampai voting begitu ya? Tidak ada voting kan. Kami murni saja. Ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Musyawarah. Musyawarah Untuk undang-undang. mufakat. Kecuali nggak sampai baru voting, baru pilihan. Masih. Luar biasa. Jadi memang harapannya dengan kepala pemerintahan di kampung ini adalah seorang perempuan, apakah partisipasi perempuan di dalam perencanaan itu juga mengikuti pimpinannya? Apakah melibatkan para ibu-ibu dalam musdus ya? Di sini dusun ya Pak, atau dusun atau RT RW? Kita musyawarah. Kita musyawarah. Langsung di kampung. Oh, tidak oke. RT. Kami tetap Kampung musyawarah ya. kampung. Iya. Sekampung gitu ya. Ya, berarti waktu musyawarah itu apakah keterlibatan perempuan itu juga dinilai cukup aktif dan berkualitas Ibu? Paling banyak itu kalau kita musyawarah perempuan paling banyak. Luar biasa. Semua pada Perempuan yang lebih Ya. banyak. Dan mau menyampaikan aspirasinya. Aspirasinya. Oh, luar biasa ya. Wah, ini Jadi partisipasi kita ingin tahu perempuan. nih ketua PKK-nya mana ya? adik ibu sudah bilang Oh ya. Oh ya, maaf. Ya. Jadi pas lagi kita dapat berita harus pagi, rupanya ada teman PKK-nya saudaranya meninggal di Kupri. Oh, Iya, iya. yang di Kupri. Iya, benar Bu. Jadi mereka semua ke sana dan kita tidak jadi dilibatkan PKK. Ya, terima kasih. Tetapi itu pesan dari selama ini yang kami amati, kita PKK-nya ya yang tadi Ibu sudah bilang bahwa kami lancar. Ya. Tetapi kan untuk kami mau yang bagus itu berarti kan kita perlu pembelajaran, perlu tahapan, terus ada pembelajaran yang harus kita yang bagus itu seperti apa. Oke. Jadi yang kemarin yang sama-sama kita lagi kegiatan dengan itu yang sementara itu memang kami ikuti banyak kendala-kendala yang kami temui di kampung, sedangkan materi yang kami terima itu loh ini kita sudah jalan tetapi kita harus kurangnya yang ini, yang ini lagi begitu. Jadi makanya tadi Ibu bilang bahwa
kalau kita mau melangkah ke jenjang yang lebih lebih untuk kita sangat-sangat bagus, berarti kan ada tahapan pembelajaran lagi, seperti yang pengisian kuesionernya apanya itu kan berarti kan kita harus belajar ini seperti apa, karena semua kampung mungkin kendalanya sama ya Bu ya, karena kita kurang lebihnya di situ. Tapi internet lancar ya? Kalau internet ada yang lancar, ada yang enggak. Kalau di sini? Kalau kami di sini sudah agak bagus. Oke. Nah ini memang waktu itu Prof Tony membuat tutorial untuk pengisian kuesioner ya Prof ya. Nanti kami kirim ke Bu Kampung. Nanti Bu Kampung bisa mendengarkan dan melihat video yang dibuat Prof Tony bagaimana cara mengisi kuesioner tersebut. Itu ya Prof ya, izin men-share ya Prof. Gitu. Nah untuk itu mungkin karena ini juga staf Ibu ada saudara yang berduka, jadi kita langsung saja shoot untuk testimoni ya. Monggo dicari lokasi yang mungkin bisa menggambarkan kantor desa atau di tempat Ibu duduk yang biasa beraktivitas, di mana nanti Prof Tony akan shoot. Oh iya. Atas ini sampai pengaturan investasi diisi semua hanya checklist itu aja. Kemudian kalau sudah beres ini sampai sini, kemudian kemasyarakatan juga gitu, pertanyaannya tinggal kita checklist, jawab sesuai dengan kondisi yang ada di kampung, jangan menjawab pengen bagus semua atau jelek semua, pokoknya apa adanya, karena Kemendagri ingin memetakan kondisi perkembangan di desa apa adanya, jadi tidak perlu dibikin yang bagus-bagus atau dijelek-jelekin supaya kita tahu ya. Nah ini juga sama nih, seperti ini kemasyarakatan, partisipasi masyarakat di dalam musyawarah. Apakah ada partisipasi masyarakat? Pasti harusnya ada. Rasio laki-laki dan perempuan sama atau lebih banyak laki-laki ketika musyawarah. Tadi kalau Ibu bilang lebih banyak perempuan, tapi kalau seimbangnya kita taruh seimbang. Nah, ini partisipasi masyarakat dalam untuk pembangunan sarana prasarana ada tidak swadaya di sini? Bisa kita bangun sarana prasarana di sini di jalan desa atau apa, ada nggak swadaya masyarakat? Enggak ya. Tadi juga di sana tidak ada. Jadi sini orang tadi di tempat di Mahan juga tidak ada. Ya mungkin memang kebiasaan orang di Papua tidak terlalu, karena sudah terpenuhi anggaran di pemerintah sudah cukup, jadi mungkin masyarakat tidak dibebani lagi. Nah ini partisipasi pengelolaannya nih, masyarakat harusnya ada. Kalau membangun mungkin tidak ada, tapi kalau mengelola kan beda. Gotong royong ya. Ini langsung disimpan, bisa simpan dan seterusnya dia sampai sini nanti Pak ya. Penyusunan ini dijawab semuanya. Ini misalnya semua terakhir pelaksanaan program untuk peningkatan kapasitas masyarakat, ada nggak misalnya berapa, apa lebih hanya 1, 2 atau 3 atau lebih dari 3. Nah kalau misalnya dijawab ini simpan, berarti udah selesai. Nah ini udah selesai. Kalau udah selesai semua, kita lihat di laporan, kita bisa cetak laporan di sini. Nah berarti kita punya tadi data 2024 toh. Cuma kan belum diisi banyak tuh, berarti masih isinya masih sedikit. Ya, ini tingkat perkembangannya masih kurang berkembang, karena kan yang diisi baru ini toh, baru 8. Ini masih kurang berkembang. Bapak harus isi semua supaya kita lihat angkanya berapa nilainya. Boleh kita keluarin dulu, Bapak coba buka masuk sendiri. Nanti saya kasih ke Bu Umi
Ini passwordnya Merauke. Bisa ibu, gampang, cuma enggak, karena mereka nggak tahu. Kata saya sih bukan nggak susah. Datanya kan di kampus sudah ada semua. Iya, dan sehari-hari sebenarnya. Ini Merauke, yang kabupaten lain nanti saya. Ya. Iya, oke, masih lagi. Entry aja. Boleh silakan. Iya. So, jadi edit tambah tanda. Ya, 2002. Ya, ditambahin lagi. Pokoknya 2023 jadi 2024. Oh ini yang di edit. Ini kan adanya. Ini kan sudah ada sebenarnya yang tadi, tinggal diisi pakai sini. Boleh saya minta nomor telepon Bapak supaya ada yang kurang. Kosong 8 atau saya Bapak tulis nomor saya atau 085 22 44 39 800. Andi Yuli Kemendagri. Andi Yuli. Sanksinya gitu ya. Boleh diisi. Kan gampang kan ya Pak ya? Ada. Bisa ada nggak forum itu bisa operator desa lain juga belajar ke Bapak? Hah? Coba diteruskan aja, nanti saya cek pengisian Bapak sudah sampai mana ya. Diisi aja Pak, bila cepat ya. Saya sampai besok. Kan yang susah mungkin data perangkat kan, karena ada tanggal lahir. Tapi itu juga bisa tuh kan di sini. Ya? Orang dalam rumah. Iya. Makasih ya Pak. Iya.
desa sekali saya jadi bisa. Apresiasi kalau ibu di sini terus Papua Selatan bisa dia harus punya semangat selama ini Papua dianggap selalu kehilangan kawan itu kalau ibu bisa di masa itu yang tadinya nol bisa sekian desa apresiasi harusnya. Iya, karena itu terlihat Papua ini ya mau merencanain Ya, masuk. Geser lagi. Video. Saya ikut ah. Oh, ini Pak. Sekarang saya tak siap. Kalau itu gini aja, Kampung Kuper luar biasa. Oke, siap. Yes. Oke ya, saya mulai ya. 1, 2, 3. Kampung Kuper luar biasa. Yes. Kampung Kuper nih, kampung nih, kita yes aja. Lagi 1, 2, 3. Kampung Kuper luar biasa. Yes. Oke. Satu lagi. Satu Bu. Ini ganti foto, Pak. Ganti foto. Video ya, oke. Oh, video. Sabar. Oke, sudah.